Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah sehat ya semuanya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Tara. Bersiap. Siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahman maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tara telah memimpin baca doa pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita baca surat Ad-Duha terlebih dahulu. Ayo kita baca sama-sama surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda kayatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna wa ammal yatima falatak wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Ya, silakan dikeluarkan buku agamanya, baik itu buku paket ataupun buku tulisnya. Silakan dikeluarkan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya ingin bertanya. Coba, pernahkah kalian bersedih dan bagaimana rasanya? Coba saya tunjuk. Kafi, bagaimana perasaan kamu ketika bersedih? Pernah nggak kamu bersedih? Bagaimana rasanya? Rasanya kayak patah hati sama kecewa. Oh, kecewa ya. Yang lainnya pernah? Pernah. Bagaimana rasanya? Ya, sakit, kecewa, tidak percaya diri. Tapi tenang, walaupun kita bersedih, Allah tetap bersama kita. Ya, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Kalau kita bersedih, kita harus berdoa. Ambil air wudhu, sholat, kemudian berdoa. Insya Allah hati kita akan tenang. Sebelum kita baca surat Ad-Duha kembali, saya akan menyampaikan tentang bersyukur. Ya, bersyukur itu artinya adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Nikmat apa saja yang telah diberikan Allah? Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat iman, yang ketiga nikmat Islam. Ya, itu semua nikmat yang diberikan Allah. Selain itu ada nikmat bisa bernapas, nggak perlu bayar, bener nggak? Ya, coba kalau misalnya kita disuruh bayar, datang ke rumah sakit, berapa biaya yang kita keluarkan untuk membeli oksigen? Ya, itu banyak sekali ya. Tapi kita harus bersyukur. Diberi kesempatan, diberi nikmat sama Allah, menghirup udara bebas secara gratis. Kemudian saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran surat Ad-Duha dengan tartil, dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua,
Peserta didik memahami makna dan isi kandungan Quran surat Ad-Duha. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hikmah serta pesan Quran surat Ad-Duha. Dan yang keempat, peserta didik menunjukkan sikap bersyukur. Sebelum itu saya ingin bertanya, apa artinya bersyukur? Tadi saya sudah jelaskan. Coba saya tunjuk. Naswah, apa artinya bersyukur? Berterima kasih kepada Allah. Ya, jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah. Sebelum kita lanjut ke materi surat Ad-Duha, kita ice breaking terlebih dahulu. Yuk, kita tepuk semangat dulu biar santai, biar rileks ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, harus semangat ya. Setelah ini saya akan membacakan surat Ad-Duha, kemudian kalian ikuti dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatima fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'alna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, baik. Selanjutnya coba siapa yang berani maju ke depan untuk membaca surat Ad-Duha? Ya, silakan. Akbar. Yang lainnya dengarkan Akbar untuk membaca surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Kemudian selanjutnya tadi yang laki-laki sudah, berarti sekarang yang perempuan. Coba siapa perempuan yang berani maju ke depan untuk membaca surat Ad-Duha? Ya, silakan Keisha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'amma
tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Akbar dan Keisha karena telah berani maju ke depan untuk membaca Quran surat Ad-Duha. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit. Surat Ad-Duha adalah surat ke-93 dalam Al-Quran. Ada berapa ayat? Ada 11. Diturunkan di kota Mekah. Kalau diturunkan di kota Mekah berarti termasuk surat Makkiyah ya. Jadi sampai sini paham. Kita lihat terjemahan yang pertama yaitu, jadi Ad-Duha itu artinya waktu duha. Ya, waktu duha. Nih, lihat artinya ayat pertama, demi waktu matahari sepenggalahan naik. Jadi setelah subuh, kemudian ada yang namanya matahari terbit. Nah, setelah itu baru namanya waktu duha. Dan yang kedua, dan demi malam apabila telah sunyi, gelap. Ya, setelah Allah memberikan malam, kemudian paginya Allah menerangkan kembali. Dan yang ketiga, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Ya, jadi Tuhan itu atau Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Walaupun kita pernah berbuat salah sekalipun, banyak kesalahan yang kita perbuat, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Selanjutnya sampai ayat 11, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan akhir. Di sini kalian bisa baca terjemahannya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kita berdiskusi per kelompok. Ya, silakan kita berdiskusi kelompok tentang arti kata per kata dengan fokus pada makna Allah tidak meninggalkanmu ayat ke-3. Silakan. Nanti masing-masing kelompok presentasi ya. Jadi yang didiskusikan hanya ayat ketiga saja. Makna dari Allah tidak meninggalkan kamu itu apa maknanya? Ya, silakan saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Oke, sudah? Sudah, silakan saya minta kelompok 1 untuk presentasi di tempatnya masing-masing aja. Makna dari Allah tidak meninggalkan kamu itu maksudnya apa? Silakan. Ayo, kelompok 1. Bahwa Allah menegaskan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan hambanya, terutama dalam saat-saat sulit seperti bentuk kasih sayang dan perlindungan dan abadi. Ya, selanjutnya kelompok 2. Makna dari Allah tidak meninggalkan kamu itu maknanya apa? Ayat ini memberikan penghiburan kepada Rasulullah SAW bahwa keselamatan waktu bukanlah tanda Allah meninggalkannya, melainkan bagian dari rencana Allah. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Allah selalu hadir dalam segala situasi dan kita selalu membantu menghadapi dunia apapun dengan pertolongan. Oke, selanjutnya kelompok 4. Allah memastikan bahwa rahmat dan karunia-Nya tetap berlanjut, meskipun terkadang manusia merasa seolah-olah rahmat itu tertunda. Ya, jadi kesimpulannya dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4, intinya adalah manusia mau selalai apapun, mau sebanyak melakukan kesalahan apapun, Allah tidak akan meninggalkan kita. Walaupun kita banyak masalah, walaupun kita sedih, kecewa, Allah tetap bersama kita. Ya, itu inti daripada Allah tidak meninggalkanmu. Selanjutnya, ya masih terkait tentang diskusi kelompok. Kelompok 1, silakan ya, nanti kelompoknya Albi diskusikan tentang mengapa Allah menurunkan Quran surat Ad-Duha kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kelompok 1 fokusnya hanya ini ya pertanyaannya.
Kelompok kedua yaitu apa saja nikmat Allah yang sering kita lupakan. Ya, biasanya kita sering melupakan nikmat Allah ya, benar ya? Ya, benar. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita dapat membantu orang yang membutuhkan seperti anak yatim. Jadi bagaimana tuh caranya kita membantu orang yang membutuhkan seperti anak yatim. Contohnya yaitu anak yatim. Yang kelompok 4, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surat Ad-Duha tentang rasa syukur? Silakan diskusikan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Setelah itu nanti presentasi ke depan. Oke, selesai ya. Silakan dari kelompok 1 untuk presentasi mengapa Allah menurunkan Quran surat Ad-Duha kepada Nabi Muhammad. Ayo silakan kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 kami menjelaskan tentang mengapa Allah menurunkan surat Al-Duha kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sedang melalui masa sulit, yaitu mendapat didikan dari kaum Quraisy. Dan Allah menurunkan surat Al-Duha untuk memotivasikan kepada Nabi Muhammad. Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Lalu Allah memberikan ketenangan hati dan penguasa iman. Lalu pelajaran bagi kita adalah mengajarkan untuk tetap bersabar dalam menghadapi ujian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa saja nikmat Allah yang sering kita lupakan? 1. Nikmat fisik, kesehatan tubuh, kesehatan ketebalan sering dianggap biasa karena dirasakan setiap hari. Nikmat alam, udara yang bersih, sinar matahari, hujan. Tidak sadar bahwa semuanya adalah kebutuhan utama untuk kehidupan. 3. Nikmat rezeki, makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal. Sering lupa bersyukur atas rezeki yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nikmat waktu, kesempatan hidup, waktu beribadah dan belajar. Banyak waktu terbuang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana kita dapat membantu orang yang membutuhkan seperti anak yatim? 1. Memberikan dukungan uang untuk kebutuhan sehari-hari atau pendidikan anak yatim. 2. Membantu anak yatim dalam aspek pendidikan, baik formal maupun non-formal. 3. Memberikan dukungan psikologis dan emosional agar anak yatim tetap merasa dihargai dan dicintai. 4. Menyediakan fasilitas atau peluang untuk anak yatim berinteraksi dalam lingkungan sosial yang positif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi tentang apa pelajaran yang bisa kita
Ambil dari surah Ad-Duha tentang rasa syukur. Rasa syukur dapat diwujudkan dengan mengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Orang yang bersyukur akan merasa lebih tenang, bahagia, dan dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok 4, kita beri tepuk tangan. Ya, jadi masing-masing kelompok tadi sudah berdiskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Apa yang kalian pelajari dari Quran surat Ad-Duha hari ini? Siapa yang ingin menjawabnya? Apa yang kalian pelajari dari Quran surat Ad-Duha hari ini? Ya, silakan Sipa. Apa yang Sipa pelajari Pak pada Quran surat Ad-Duha hari ini? Dari surat berbeda diturunkan di kota Mekah, termasuk surat Makkiyah. Ya. Jadi surat Ad-Duha termasuk 11 ayat, surah ke-93 diturunkan di kota Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Sipa. Terima kasih Sipa sudah berani menjawab. Kemudian kesimpulannya yaitu surat Ad-Duha adalah surah ke-93 dalam Al-Quran, ya, yang terdiri dari 11 ayat, diturunkan di kota Mekah. Surah ini mengandung pesan penghiburan dan motivasi kepada Nabi Muhammad yang saat itu merasa sedih karena wahyu sempat terhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan Nabi bahwa Dia tidak meninggalkannya dan bahwa hidup Nabi akan terus membaik. Ya, surah ini juga mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah, pentingnya bersyukur dan mendorong umat Islam untuk memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung dengan cara berbagi dan berbuat baik. Untuk pelajaran pada hari ini gimana? Senang semuanya? Nah, alhamdulillah. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Amin. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.